Saya lanjutkan. Tadi untuk proses kognitif menurut Bloom itu ada 6 tingkatan, C1 sampai C6 ya. Sekarang kita ke level kognitif. Terdapat 3 level kognitif menurut Bloom. Level yang pertama kita menyebutnya dengan LK1. LK1 itu adalah pengetahuan dan pemahaman. Jadi di LK1 itu terdiri dari C1 dan C2. Ya. Oke, karakteristik soalnya mengukur pengetahuan faktual, konsep dan prosedural. LK2 itu adalah aplikasi, ya. Aplikasi. Itu kalau melihat dari proses kognitif Bloom itu ada di C3. Ya, karakteristik soalnya teman-teman bisa pahami sendiri yang ada di tabel sini. Dibaca menggunakan pengetahuan faktual, konsep, prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel yang lain. Menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Level kognitif yang ketiga yaitu berupa penalaran. Ya, ini LK3 inilah yang merujuk kepada Hodge, yaitu menggunakan penalaran untuk logika. Jadi kalau bisa diringkas dari 2 tabel yang sudah saya sebutkan di atas, dimensi proses berpikir itu posisinya ada di sini. Ada 3 dimensi proses berpikir, yaitu dimensi proses berpikir Hodge, high order thinking skill. Ada dimensi proses berpikir yang kedua, yaitu namanya MOTS, medium order thinking skills. Dan ada dimensi proses berpikir yang terakhir, yaitu LOTS, low order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat rendah. Ini tingkat tinggi, ini tingkat medium tengah-tengah, dan ini tingkat rendah. Untuk yang kita pelajari Hodge ini berarti fokusnya ada di yang di sini Hodge, ya. Dimensi proses berpikir Hodge. Ini terdiri dari 3. Hodge ini terletak di LK3, ya. LK3 itu terdiri dari C6 di sini. Ini mengkreasi adalah C6, mengevaluasi itu C5, menganalisis itu adalah C4. Aplikasi, ya, untuk MOTS, dimensi proses berpikir MOTS, LK-nya ada di LK2. LK2 itu terdiri di C3 dan C2. Ya. Oke, sedangkan untuk LOTS, ya. Jadi medium ini ada di LK-nya LK1 dan LK2. LK2 berarti yang mengaplikasi, yang LK1 ada di memahami. Terus yang LOTS, ya, LK-nya itu ada di LK1, LK1 hanya ada di C1. Jadi ini dimensi proses berpikir kalau disingkat DPK ada 3 tingkatan. Yaitu ini adalah namanya proses kognitifnya, ini namanya level kognitif, ya. Sedangkan untuk kata kerja operasionalnya teman-teman bisa melihat di tabel yang ada di sini, dan materinya sudah saya share di LMS, ya, PPT-nya dan juga panduan modulnya. Misalnya kalau untuk mengkreasi, kata kerja operasional yang bisa digunakan adalah mengkonstruksi, mendesain, mengembangkan, menulis, memformulasikan, mengarang, dan lain sebagainya, ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Saya lanjutkan, ya. Dimensi proses berpikir itu menurut para ahli berbeda-beda, ya. Yang pertama menurut Krulik dan Rudnick, ini nama orang, ya. Dia itu ulama dalam penilaian, ya. Ada 4 macam. Menurut Krulik dan Rudnick ada namanya recall, basic, critical, sama kreatif, ya. Recall itu hanya mengulang saja, basic dasar, critical kritis, dan kreatif kreatif. Menurut Bloom yang orisinil, adalah pendapat yang lama, kaul kodimnya itu ada 6, ya, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan
evaluasi. Evaluasi ada di akhir menurut pendapat yang lama. Tetapi menurut Bloom pendapat yang baru itu beda. Pengetahuan menjadi mengingat, pemahaman menjadi memahami, penerapan menjadi menerapkan, analisis menjadi menganalisis, sintesis menjadi mengevaluasi, evaluasi menjadi mencipta. Jadi khususnya ini dibalik. Ya, itu kan ya. Mensintesis tidak adanya mengkreasi. Ya, kan gitu. Ini pendapat yang lama dan kita menggunakan pendapatnya baru, kita menggunakan yang baru ini ya. Oke. Pengertian setelah itu apa itu penilaian Hodge ya? Ingat, kemampuan berpikir itu tidak hanya sekedar mengingat saja. Jadi kalau berpikir itu hanya mengingat saja itu dasar. Bukan juga menyatakan kembali, bukan juga merujuk, tetapi juga yang namanya kemampuan berpikir itu juga melakukan pengolahan. Nah, ini menurut pendapatnya Krulik and Rudnick. Oleh karena itu, soal Hodge itu mampu mengukur transfer satu konsep ke konsep yang lain. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima adalah menelaah ide. Oleh karena itu, soal Hodge itu pasti mempunyai karakter. Karakter yang pertama, soal Hodge itu mengukur kemampuan tingkat tinggi. Jadi tidak hanya mengingat, memahami, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Yang kedua, soal Hodge itu berbasis pada permasalahan kontekstual. Jadi berbasis pada permasalahan kontekstual. Yang ketiga, soal Hodge itu mempunyai rangsangan ya. Rangsangan berarti stimulus ya. Jadi kalau soal kok tidak ada stimulusnya berarti soal itu bukan soal Hodge. Yang keempat, kadang soal Hodge itu tidak familiar. Kenapa? Karena biasanya guru tuh paling mudah itu membuat soal yang sederhana. Apa yang menurut pendapatmu ini seperti apa? Jadi tidak, kalau soal Hodge tidak bisa seperti itu ya. Soal Hodge itu ada unsur kebaruan. Oke. Orang makanya dulu pada waktu ujian nasional 2018 muncul komplain dari para orang tua bahwa UN tahun 2018 itu susahnya minta ampun. Tolong dibedakan ya. Difficulty is not the same as high order thinking. Bahwa kesulitan, susah itu tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Oke, itu beda ya. Kalau susah berarti soal itu tidak bisa dikerjakan. Tetapi kalau mengukur kemampuan tingkat tinggi itu bisa dikerjakan. Kenapa? Karena meminta peserta didik untuk melibatkan proses nalar. Ya. Oke, beberapa tantangan dalam penyusunan soal Hodge. Yang pertama, harus menjabarkan KD. KD itu bukan Krisdayanti ya, tetapi kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu menjadi IPK. IPK itu apa? Bukan indeks prestasi kumulatif. Enggak, itu kalau mahasiswa. Tetapi kalau penilaian, IPK adalah indikator penilaian kompetensi. Jadi KD turun ke indikator penilaian kompetensi. Kompetensi turun itu ke indikator soal. Ya, nanti kita bahas IPK dan indikator soal. Yang kedua, menyusun stimulus soal Hodge ya. Stimulusnya bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, tabel, wacana, narasi, dan lain sebagainya. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, memberi kesempatan untuk memotivasi karena permasalahannya adalah up to date, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun soal Hodge. Yang pertama, lakukan analisis KD. Ya, jadi KD-nya dianalisis dulu. Setelah KD dianalisis, buat kisi-kisi soal. Nah, setelah itu pilih stimulus yang menarik dan kontekstual.
Stimulus tadi bisa berupa gambar, audio, video, narasi, permasalahan kontekstual dan lain sebagainya. Yang keempat, tulislah butir pertanyaan pada kartu soal. Yang kelima, buat pedoman penskoran. Tetapi kadangkala guru itu tidak melewati 4 dan 5. Yang penting soal jadi sudah, padahal tidak. Ada proses nomor 4 dan proses nomor